Hi everyone, welcome and thank you for joining. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Kita akan memulai dengan webinar. Saya adalah eh, specialist dari Global Forest Watch dan kita akan berbicara hari ini mengenai bagaimana kita menggunakan Global Forest Watch untuk menjajaki mengenai kebakaran aktif dan tren. Webinar ini diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Spanish, Portugis dan ada penerjemahan dalam bahasa Indonesia dan jadi bisa mengklik tombol interpretasi dan Anda bisa pilih bahasa yang Anda inginkan. All right, we'll now get started. Please proceed. Sekarang kita akan mulai. Pertama-tama saya akan memberikan latar belakang mengenai Global Forest Watch. Global Forest Watch juga dikenal sebagai GFW yang digunakan merupakan suatu platform yang memberikan gambar satelit dan juga kita didesain untuk memberikan pengetahuan dan transparansi mengenai lanskap hutan dan juga menimba informasi untuk memobilisasi aksi lokal oleh pemerintah dan masyarakat sipil dan juga melakukan aksi dari sektor swasta untuk menghentikan deforestasi yang didorong oleh komoditas. Saya ingin memperkenalkan para pembicara hari ini adalah di sini ada Michaela Weise, Deputy Director dari Global Forest Watch, dan juga ada Sasha Cukavina, yaitu adalah asisten dari profesor penelitian dari University of Maryland, dan juga ada James McCarthy adalah analis penelitian dari Global Forest Watch. Dan juga kita agenda hari ini kita akan mulai dengan membahas mengenai sekilas tentang dampak kebakaran dan jenis-jenisnya dan memperkenalkan mengenai data kebakaran mengenai GFW dan bagaimana menggunakan Global Forest Watch untuk memonitor kebakaran dan juga mengenai pembatasan data juga akan dibahas dan akhirnya nanti akan ada sesi tanya jawab dan Anda bisa mengajukan pertanyaan, bisa ajukan pertanyaan Anda selama webinar ini dan juga ini direkam. Jadi nanti Anda dapat menerima kopinya juga dari acara webinar ini. Dan sekarang akan disampaikan sekilas mengenai dampaknya dari kebakaran. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Sekarang kita akan membahas mengenai kebakaran yang terjadi di hutan. Anda sudah melihat dari data dari University of Maryland, di mana melihat daripada kehilangan tutupan hutan akibat kebakaran kehutanan karena dalam 20 tahun terakhir ini menjadi lebih buruk dan juga kita sudah melihat kebakaran hutan itu sudah lebih menghilangkan tutupan hutan pohon dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi juga terjadi juga tutupan hutan itu hilang sampai seluas Portugal. Jadi kebakaran hutan itu menyebabkan seperempat daripada kehilangan tutupan hutan. Oleh karena itu kita harus memahami apa yang terjadi pada hutan di seluruh dunia. Jadi ini mungkin tidak mengejutkan bagi seorang yang biasa memonitor mengenai kebakaran di hutan. Tapi kita juga selalu melihat berita-berita seperti saat ini sedang terjadi di bagian barat dari Amerika juga sedang terjadi dan juga di Eropa juga yang terjadi juga di Siberia juga sudah terjadi juga 2015 juga terjadi di Indonesia dan juga di Amazon di Brasilia di tahun 2019 dan juga di Australia tahun 2019 dan 2020. Jadi bila kita melihat data dan juga memahami tren-trennya, kita dapat mempersiapkan dan juga dapat memahami bagaimana kebakaran terjadi dan itu kita harus melihat juga data-data historisnya dan itulah sebabnya kita juga bahasnya dalam webinar kali ini. Mengapa kita peduli tentang kebakaran? Seperti Anda
Anda berminat terhadap webinar ini, Anda mengetahui bahwa kebakaran ini dampaknya mempengaruhi ke lingkungan hidup. Anda melihat dari emisi akibat dari kebakaran yang terjadi dan juga dampak terhadap perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan juga kita juga melihat mengenai longsor ataupun banjir. Dari segi kesehatan, kita juga suka melihat kabut daripada kebakaran yang luas dapat mempengaruhi mutu daripada udara dan juga 30.000 manusia meninggal karena komplikasi akibat adanya asap daripada kebakaran ini. Dan juga ada berdampak terhadap ekonomi ketika kebakaran merusak infrastruktur dan juga mendisrupsi rantai supply. Dan di sini kita kita juga melihat adanya interaksi antaranya dengan perubahan iklim dan ini memberikan lingkaran umpan balik terhadap iklim kita. Jadi emisi karbon membuat berdampak terhadap perubahan iklim, menjadi keadaan menjadi lebih kering sehingga ekosistem menjadi lebih rentan terhadap kebakaran dan akhirnya kebakaran terjadi lebih intens dan lebih sering dan sehingga meningkatkan emisi karbon dari vegetasi yang terbakar dan kemudian merubah kondisi iklim. Jadi interaksi antara faktor-faktor ini merupakan bagian besar mengapa adanya hilangnya tutupan hutan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebelum kita berbicara mengenai data, kita akan berbicara mengenai kebakaran hutan, walaupun kebakaran juga ada yang dilakukan secara sengaja dan juga tetapi yang kita bahas hari ini adalah kebakaran yang tidak direncanakan atau karena adanya tidak sengaja yang dilakukan oleh manusia atau itulah penting untuk mengingat bahwa kebakaran yang terjadi itu bukan sesuatu yang buruk karena ekosistem seperti hutan boreal atau hutan salju harus beradaptasi dengan kondisi ini dan juga ketika jadi kalau ada asal intensitasnya normal dan juga ketika terjadi sering atau lebih intens, maka itu merupakan yang tidak menjadi tidak normal lagi, maka itu yang terjadi misalnya terjadi di hutan tropis di mana dampak kebakaran ini seperti di negara tropis itu mereka tidak diperuntukkan untuk ini. Jadi seperti saat ini dibandingkan slide yang berikutnya. Jadi kita sekarang mulai melihat data-data. Serangkaian data-data ini memperlihatkan beberapa lapisan yang kita lihat di platform Global Forest Watch dan kita membahasnya secara lebih mendetail satu persatu. Tetapi jadi ada beberapa data di bagian atas di sini kita ada data mengenai kegiatan kebakaran di mana kita melihat bagaimana luasnya kebakaran yang terjadi dan juga memahami di mana terjadinya kebakaran tersebut di area tertentu. Dan juga di bagian bawah itu adalah mengenai serangkaian data kontekstual yang memberikan mengenai pemahaman atau nuansa dengan data mengenai resiko dari kebakaran tersebut dan juga dampak terhadap mutu udara. Saya ingin juga menyampaikan bahwa semua data ini juga berbeda resolusinya, jadi juga berbeda mengenai jangka waktunya mereka dapat mengupdate-nya. Jadi masing-masing itu memiliki kegunaannya masing-masing dan itu yang akan dibahas hari ini. Dengan itu
Sekarang saya akan minta Sasha untuk membahas mengenai data yang pertama, yaitu mengenai data tentang kehilangan tutupan hutan akibat kebakaran. Jadi semua data yang diperlihatkan dalam data ini adalah data global. Jadi ini adalah data yang baru yang dihasilkan oleh lab kita. Data ini memberikan konteks meng- terha- jadi kita melihat daripada penyebabnya daripada kehilangnya tutupan hutan ini, dan juga kita melihat juga kehilangan tutupan hutan disebabkan karena alasan yang lain. Jadi kita tidak melihat apa penyebabnya atau penyebabnya karena kebakaran atau karena alasan sebab lainnya. Jadi juga ada juga mengenai karena ada juga kebakaran yang karena dibuat dengan disengaja, dan juga ketika pohon-pohon itu kemudian mati karena terbakar, dan juga mungkin dan kemudian tempat itu bisa digunakan, kemudian pohon itu juga ada yang dipotong dahulu kemudian dibakar, dan juga dan itu menyebabkan juga kehilangan tutupan hutan. Jadi data ini bisa membantu kita untuk mengetahui data dari tahun 2020-2021, sehingga kita bisa melihat tren-trennya, dan juga kita terus mengupdate mengenai data kehilangan tutupan hutan ini. Ini adalah data yang kita lihat. Jadi trennya itu meningkat dari tutupan hutan akibat kebakaran, dan juga di negara tropis seperti di Amerika Latin dan Afrika Afrika Tengah, dan juga di Indonesia, di negara-negara tropis juga terlihat adanya tren yang meningkat, dan juga di Rusia akibat kebakaran. Kita juga mengamati seperti di Inggris dan di Cina, tapi di negara itu tidak banyak kehilangan tutupan hutan karena kebakaran, dan juga di bagian Rusia, Kanada berkontribusi, Australia juga kehilangan juga tutupan hutan karena kebakaran yang terjadi tahun 2020, itu kira-kira 20% daripada hutan mereka, tutupan hutannya hilang akibat kebakaran. Dan juga awal tahun ini kita juga sudah mengupdate pada tahun 2000 dari 2001 sampai 2021, di sini ada datanya, dan kita temukan bahwa pada tahun 2020 dari 2001 sampai 2001 itu banyak sekali tutupan hutan yang hilang, terutama tahun 2021 itu juga tinggi, dan juga lajunya tidak menurun sampai sebelum tahun 2001, sehingga trennya karena kebakaran itu masih tinggi. Sekarang saya minta Jimmy untuk membahas mengenai data dari Global Forest Watch yang tersedia di platform. Terima kasih banyak, Sasha. Tadi kita juga melihat, kita akan menganalisa mengenai tutupan hutan yang hilang akibat kebakaran. Kita melihat dari berbagai data yang ada,
dan kita menavigasi. Ini ketika Anda pertama kali mengunjungi website ini, maka jadi Anda bisa mempelajari dan kita bisa Anda melihat ini laman pertamanya dan kemudian Anda klik dan juga ada beberapa data yang ditampil di sana. Jadi itu terkait dari tutupan hutan dan yang kita lihat ini adalah kita lihat yang disebabkan karena kebakaran. Semua data kebakaran itu seperti di sini adalah data yang bisa Anda baca. Di sini Anda bisa klik, Anda bisa kemudian melihat informasi lebih lanjut. Jadi mengenai tutupan hutan yang hilang akibat kebakaran. Kemudian Anda klik di situ dan akibat kebakaran Anda temukan di situ data-datanya, resolusinya, fungsinya, mengenai tutupan geografinya, mengenai sumbernya, dan juga mengenai frekuensinya dan update-nya dan konten dari data, dan juga mengenai informasi tentang data tersebut. Dan kita kemudian bisa jadi kita bisa menekan tombol di situ, bisa klik di forest change, dan kemudian ada klik tree cover loss due to fire. Anda juga bisa buat 100% dan juga mengenai jangka waktunya juga Anda dapat sesuaikan pada tahun mana saja yang Anda inginkan. Dan di sini kita buat 20 tahun ya, dari 2001 sampai 2020. Dan juga kita melihat contoh di Australia sekarang. Kita bisa klik di sini mengenai tutupan hutan yang hilang. Anda lihat ada kebakaran yang memecahkan rekor di sini karena banyak sekali tutupan hutan yang hilang. Ini di sini yang dimaksud adalah 30% yang hilang. Jadi Anda bisa melihat di sini bisa berubah juga. Di sini Anda bisa lihat datanya bisa 10% juga, terutama di bagian tenggara di negara ini. Perbedaannya itu di berbagai tempat itu berbeda-beda. Hampir semua tutupan hutan yang hilang akibatkan kebakaran bisa diamati. Seperti di New South Wales bisa dilihat berapa besarnya tutupan pohon yang hilang. Dan Anda bisa menekan tombol analyze atau Anda dapat menganalisa di New South Wales. Dan kemudian dapat men-scroll ke bawah dan Anda lihat bahwa ini
disebabkan karena kebakaran kebakaran. Dan pada tahun 2021 ada fenomena yang tinggi terjadinya kebakaran, 80% tutupan hutan yang hilang. Dan itu penyebabnya di Australia adalah karena deforestasi. Jadi ada 25% lainnya disebabkan karena hal-hal lainnya. Jadi kita perlu mengadakan webinar lagi kalau ingin membahasnya secara lebih mendetail karena tidak cukup waktu hari ini. Great. I think that's all for that one. You can go ahead and advance the slides. Great. In addition to the new tree cover loss from fires data, we also Ini dari data di beberapa tempat dan ini adalah area-area yang terbakar berdasarkan data dari Moody's. Data yang tadi kita sampaikan hanya memperlihatkan daerah-daerah yang kehilangan tutupan hutan. Di sini adalah informasi kasar dari jarak 500 meter mengenai tren jangka panjang dan memasukkan semua jenis tutupan tanah. Jadi kalau Anda masuk ke website sekarang, jadi itu akan diupdate setiap bulan. Ini adalah perbandingan dari data mengenai kehilangan tutupan hutan akibat kebakaran. Both of these areas are well suited for calculating burned areas. Jadi ini dapat menghitung mengenai berapa banyak area yang musnah akibat kebakaran ini. Jadi sehingga perhitungannya bisa lebih akurat. Yang perlu kita ketahui mengenai data ini, NASA mengindikasikan bahwa satelit akan memberikan data selama beberapa tahun ke depan dan juga ini akan tetap diupdate setiap tahun dan sehingga kita dapat menganalisa mengenai trennya kehilangan tutupan hutan akibat kebakaran. Jadi ada jenis lainnya yang mengenai adalah data yang tersedia untuk Moody's dan VIIRS. Dari Moody's itu dari resolusinya 500 dan untuk VIIRS data adalah resolusinya 375. Jadi kedua data ini adalah hampir real time dan dapat mendeteksi kebakaran yang sedang berlangsung ataupun yang aktif di seluruh jenis tutupan tanah. Hampir real time dan juga memasukkan kebakaran yang intensitasnya rendah ataupun kebakaran di rerumputan atau kebakaran yang dilakukan untuk melakukan pembukaan tanah. Anda juga dapat mendapatkan peringatan melalui email. Anda juga bisa menerima notifikasi tentang hal ini. Jadi informasi mengenai peringatan kebakaran ini, jadi deteksi itu tergantung daripada besarnya kebakaran dan intensitasnya, kapan terjadinya dan juga apakah ada awan ataupun ada kabut. Dan juga bagaimana tutupan tanahnya. Jadi dapat deteksinya itu tergantung dari faktor-faktor ini. Dan juga kebakaran yang lebih besar lebih mudah tentu saja dideteksi oleh sistem.
dan juga to help users filter out potential false positives that are caused by sun reflecting off of clouds, rivers, or metal roofs, which can sometimes confuse the sensors. Each alert represents the center point of a pixel where the fire jadi was itu started. adalah bentuk tiap peringatan itu merupakan dari titik dari pusat dari piksel di mana kebakaran itu deteksi. Beberapa kebakaran pikselnya itu lebih rendah pikselnya. You might have one fire that spans multiple pixels, so you'll pick up multiple fire alerts for one Jadi fire. juga ada yang kebakaran yang terjadi beberapa kebakaran. Jadi mungkin ada juga yang masih sedang berlangsung, Anda juga bisa mendapatkan peringatan. It's much better to use the burned area data or the tree cover loss due to fires for those use cases. Jadi data ini sebaiknya memang digunakan untuk data yang di mana kebakaran sudah terjadi. Jadi sekarang juga mengenai risiko dan dampaknya itu bisa dilihat juga. Di sini sudah jadi ada data kontekstual yang memberikan informasi tentang mengenai risiko kebakaran dan juga mengenai indeks cuaca kebakaran global dan juga informasi yang memberikan bahayanya daripada kebakaran tersebut dan juga mengidentifikasi area mana dan apakah cuaca itu kondisi cuaca itu kondusif untuk terhadap adanya kebakaran. Dan juga data tersebut diperoleh dari data presipitasi harian, temperatur atau suhu, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan juga seberapa dalamnya salju, dan juga Anda mendapatkan forecast ini secara dapat diupdate setiap hari. Data kontekstual yang kita tawarkan lagi ada lagi yaitu indeks mutu udara global dan juga yang disebabkan karena kabut dan juga data ini diberikan oleh 15.000 stasiun di seluruh dunia. Jadi dan juga data yang terkena dampak oleh asap dan kabut dari kebakaran dan juga jadi data ini seperti disebutkan ada stasiun 15.000 stasiun di seluruh dunia dan ini data ini dibuat terkini, diupdate, diperbaharui setiap 15 menit. Dan ini memahami pengguna memahami tentang keadaan kebakaran ini mungkin dapat digunakan oleh pemerintah lokal, pemerintah setempat dan juga skala indeksnya itu dari 0 sampai maksimum 500 dan di sini Anda melihat sudah diberi tanda-tandanya dan itu Anda dapat bisa melihat seberapa besar dampaknya. Slide yang berikutnya. Jadi setelah Anda melihat data ini tersedia di platform Global Forest Watch dan juga nanti ada video yang dapat menginformasikan Anda mengenai tren-trennya. Sekarang mari kita melihat dari dashboard dan itu bisa klik pada tombol dashboard. Yang Anda lihat pertama ketika Anda mengunjungi dashboard adalah mengenai kemudian Anda bisa scroll ke bawah. Jadi melihat mengenai deforestasi dan kita berminatnya yang kita cari adalah yang diakibatkan oleh kebakaran. Berapa banyak tutupan pohon yang hilang dalam kurun waktu 20 tahun tersebut. Dalam 20 tahun ini ada 119 hektar tutupan pohon yang hilang akibat kebakaran secara global. Di sini
pada tahun 2016 adalah 9,61 M hektar yang hilang akibat kebakaran. Jadi Anda dapat bisa berinteraksi dengan diagram ini, Anda bisa melihat datanya tersebut, berapa yang hilang karena kebakaran ataupun hilang karena sebab lainnya. Di situ tahun 2013 yang akibat kebakaran hilangnya hampir 7 M hektar. Di sini ketika Anda melihat data mengenai jenis hutan, Anda bisa memilih hutan primer, dan Anda juga bisa memilih kategori tanahnya, dan Anda bisa melihat mengenai konsesi penebangan, dan juga bisa ubah juga tahun-tahunnya, bisa Anda ubah, dan juga mengenai densitas kepadatan kanopinya juga Anda bisa pilih. Pada tahun 2016 itu adalah sangat tinggi. Dalam kita dapat melihat lebih jauh lagi ke dalam data dengan mengklik tombol di sini yang di sebelah kanan atas. Nanti di webinar yang akan datang kita bisa bahas lebih lanjut lagi mengenai data-data ini. Anda bisa mendownloadnya. Anda juga bisa lihat informasi dengan mengklik tombol. Sekarang kita akan tutup ini sekarang. Anda juga bisa bagikan atau share data ini. Anda klik tombol share yang di bagian atas. Juga Anda bisa copy dan paste data tersebut. Anda juga bisa melekatkan atau melampirkan data ini. Jadi kita nanti bisa juga melihat chart lainnya. Jadi ketika Anda scroll ke bawah, Anda akan melihat lagi juga data mengenai area yang sudah terbakar. Data ini bisa terlambat sedikit, kira-kira 3 bulan. Ini Anda lihat di sini adalah beberapa opsi. Ada berbagai data yang Anda bisa data set di sini. Jadi Anda juga bisa memilih tahunnya. It looks like Equatorial Guinea and Jordan are experiencing some abnormal fire activity for this time of year. Di sini kita lihat Jordan dan juga Georgia. Kita lihat di mana yang tertinggi. Anda lihat sekarang bahwa kita sudah melihat, jadi kita mengenai high confidence. Kita juga bisa ubah-ubah unitnya, apakah sekarang kita tutup, dan kemudian kita klik Brazil yang alertnya, peringatannya itu tertinggi. Ini adalah beberapa negara yang mengalami kehilangan tutupan hutan yang tertinggi, yaitu Rusia, Kanada, juga Anda bisa melihat seberapa banyaknya, dan ini yang kebakaran ini bertanggung jawab untuk 27% daripada kehilangan tutupan hutan. Kita lihat data 5 tahun yang terakhir. Jadi
2017 sampai 2021. Anda lihat sekarang bahwa 31% tutupan hutan secara global itu disebabkan karena kebakaran. Being able to view these statistics at a global Ketika level, bisa melihat statistik secara global, Anda bisa menarik data dari platform ini. Anda bisa mengetik negaranya. Anda bisa pilih negaranya di bagian atas. Di Brazil mereka menerima peringatan tentang kebakaran ini yang tertinggi di dunia. At the country level, we see a couple more charts that weren't available at the global level. The first chart shows the number of Chart yang diagram ini tampil ada beberapa. Contohnya di sini Brazil bisa melihat di mana musim terjadinya kebakaran biasanya di awal bulan Agustus. Ketika melihat diagram ini, Anda bisa melihat bahwa pada 5 September ada peringatan sebanyak 4.371. Anda bisa mengklik di sini menambahkan tahunnya. Based on this chart, it looks like the fire season is off to a pretty similar start compared to 2020. If we scroll down, we see the chart showing annual tree Anda cover, lihat chart yang berikutnya di bawah ini as well as a new chart untuk Brazil. Again, the data is a few months old, so I find it Data more ini useful with the alert data. berguna untuk melihat berapa banyak peringatan yang mereka terima. Let's also add 2020 here. Dan juga itu kemudian ditambahkan tahun untuk membandingkan. Despite the unusually high activity last week, it looks like the number of Minggu lalu kegiatannya tinggi dan juga lag behind 2020. Continuing down the page, we see the ranking chart again. This time Anda di bawah ini Anda melihat lagi diagramnya, Anda lihat wilayah-wilayah negara-negara yang mengalami peringatan kebakaran yang tertinggi. Kita juga melihat pola yang jelas. Dan juga Anda scroll down, itu ada lagi diagram. Anda dapat menyaring data-data tersebut. Itu yang kita cakup hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan, Anda bisa ajukan kepada kami. Itu saja dari saya. Jadi di website ada lagi 2 fitur lainnya. Jadi Anda bisa memilih area yang spesifik dan juga misalnya mengenai area yang dilindungi, Anda bisa juga melihat statistiknya mengenai area yang dilindungi. Misalnya di Taman Nasional dan juga next slide, please. Clicking the analyze button brings up the setelah mengklik analisa, nanti ada statistiknya yang ditampilkan mengenai area tertentu tersebut. You also see at the bottom of the screen that you can Di save bagian bawah, your MyGFW account. Clicking on the button, Anda dapat mengklik dan dapat melihat akun daripada Global Forest Watch.
Kalau belum memiliki akun, Anda bisa sign up atau dapat mendaftarkan gunakan Twitter, Facebook, atau email. Ketika Anda sudah login, maka akan dapat masukkan areanya, dapat masukkan nama dari areanya. Anda juga bisa berikan alamat email Anda. Dan juga Anda dapat melihat apakah menginginkan notifikasi begitu kebakaran deteksi atau setelah ada perubahan kehutanan atau ingin ringkasan bulanan. Anda bisa pilih tentang notifikasi tersebut. Anda juga bisa pilih preferensi bahasa, apakah pilihan bahasa yang Anda inginkan. Areas can be shared with other people outside of the person's account. Next slide. Slide yang berikutnya. Ini di sini dari dashboard. This will all be specific to your custom area of interest. Next slide. So that covers all of the Di data. sini kita kesimpulan dari hari ini bahwa Global Forest Watch menawarkan suatu rangkaian yang tangguh mengenai data kebakaran pada platformnya. Dan juga data ini diberikan Anda dapat melakukan aksi lokal. Seperti data ini dapat melihat seberapa besarnya kebakaran untuk mengidentifikasi kehilangan tutupan pohon dan juga mentargetkannya untuk restorasi. Dan juga data yang hampir real time untuk peringatan dapat menunjukkan area-area yang di mana ada kegiatan kebakaran yang tidak biasa atau terjadi baru-baru ini. Anda dapat juga mendaftarkan untuk menerima notifikasi tentang peringatan kebakaran. Peringatan kebakaran ini juga dan juga bisa memperlihatkan area dari masyarakat adat yang terkena dampaknya akibat kebakaran hutan ini. Jadi Anda dapat mudah-mudahan Anda dapat menggunakan data ini dan juga memahami bagaimana menggunakannya. Juga slide yang terakhir sebelum sesi tanya jawab adalah ini memang bukan satu-satunya platform mengenai data. Ada platform mengenai data kebakaran mengenai hutan lain. Jadi supaya Anda juga mengenalnya, platform ini juga ada yang Firecast, itu juga memberikan data terkait dengan kebakaran dan juga ada juga memberikan data dari NASA dan juga memberikan informasi lewat email. Dan juga dari Global Wildfire juga memberikan berbagai data kebakaran dan juga mengenai perkiraan cuaca. Dan juga ada database mengenai emisi dan termasuk data mengenai CO2. On any of these other platforms that you would like to see on GFW. Jadi, I'll go ahead and pass it back to Isabella now for the question and answer session. Jadi sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Terima kasih Jamie dan juga kepada semua pembicara yang lain. Terima kasih. Sekarang kita ada waktu untuk melakukan sesi tanya jawab dan juga Anda bisa sampaikan komentar ataupun ada pertanyaan juga melalui chat box. Tadi itu sudah disampaikan juga. Jadi ada yang juga pertanyaan yang sudah disiapkan juga. Jadi Alexandra menanyakan apakah
Apakah karena kehilangan karena tutupan hutan ataupun berapa persen? Sure, I'm happy to take that. So Saya akan yeah, on menjawab Global pertanyaan Forest tersebut. Watch, all of the Dalam tree cover Global loss Forest Watch, data semua is kehilangan identified data the same way. tutupan So tree cover loss due to pohon. fire data, Jadi you tutupan can pohon set kehilang a karena percent kebakaran. of Anda the bisa tree that you want menetapkan as a persentasi mitigation daripada threshold. densitas That dari is kepadatan returned to Kansas kanopinya. City in the year Jadi 2000. dalam So as a tahun baseline, 2000. basically Jadi it's letting you itu adjust, akan you know, sehingga Anda what dapat you consider as a menyesuaikan forested apa area. yang Anda Because I think different countries have anggap different sebagai definitions for different daerah purposes. kehutanan. Would be Tiap negara considered memiliki denser or definisi yang more sparse berbeda-beda, forest, depending ataukah on the bisa type of area that you're looking at. Anda ingin lebih kepadatan kanopinya lebih tinggi atau rendah. Baik, terima kasih. Kita juga ada pertanyaan dari audiens. Apakah ada cara untuk membedakan antara kebakaran di hutan yang terjadi atau kebakaran untuk tujuan manajemen di Sure. So I lanskap think actually this is global what's really flores. exciting about the tree cover Jadi losses and fires data is that jadi they mengenai can data kebakaran ini identify areas itu that are bisa particularly mengidentifikasi area-area mana due to wildfires. uh, We don't necessarily have a layer that identifies kita tidak fires that bisa are from management mengidentifikasi actions. apakah itu karena dilakukan So untuk tujuan manajemen atau bukan. that would be probably your best, I guess, use is to use that data to identify wildfires in forests. Jadi kita hanya bisa Yeah, I think there melihatnya are other ways that you can kebakaran use kebakaran that hutan planet imagery itu that you can use bisa on the lihat website to dari kind of look at kind of, I guess, monthly mosaics of cloud-free imagery to kind of identify whether Anda bisa melihat gambar have a more intense dari wildfire. bulanan apakah ada But yeah, kebakaran I itu think lebih the intens best way to atau differentiate tidak. wildfires and fires for management would probably be to use the tree cover loss due to fires data. Ada lagi komentar yang lain atau pertanyaan? Jadi ada pertanyaan pertama adalah mengenai kehilangan tutupan pohon setiap tahun di tingkat global dan juga apakah itu bisa di-download dan juga apakah ada tiap hari di setiap berbasis negara yang bisa di-download. Sure. So the annual tree cover loss data, I think we Jadi covered mengenai in data the tahunan last mengenai video kehilangan show, tutupan pohon, but yes, you can view global trends, you can download Anda bisa download global data dan Anda bisa melihat using that download button data right dari here negara juga Anda bisa in the download dashboard. di dashboard. And then Dan the last kemudian question was about any daily time series. mengenai So to make some of data harian, the finest detail that we have would be the data various yang fire alerts. Those are aggregated on a weekly data yang level. diberikan adalah mengenai data And peringatan kebakaran. download the, like, Anda actual juga individual, bisa fire mendownload alert points to the dashboard. peringatan kebakaran something itu we can di dive into in dashboard. office hours, Dan with the kemudian webinar. But it only allows mungkin kita bahas the secara lebih mendetail di like webinar yang finance records or berikutnya. something like that. But that would be kind of the finest level of resolution that you can get would be Dan juga itu alerts. adalah resolusi yang terbaik yang dapat kita But berikan. I guess I should just also add, sorry, that the burned area data is on a monthly basis, and actually, yeah, the burned area data is offered on a monthly basis, and the tree cover loss due to fires data is offered on an annual basis. Great. Thanks so much, Jimmy. We also Terima kasih banyak, Jimmy. Kita juga ada pertanyaan dari terima kasih atas webinar yang menarik ini dan juga jadi Global Forest Watch adanya pemanasan global dan juga kebakaran ini juga bisa menyebabkan kebakaran global.
apakah ini adalah pendorong daripada kehilangan tutupan hutan secara permanen? The issue here is not how what we consider whether we consider tree cover loss due to fire permanent or not. Is how tree cover loss is defined in our global map. So for Jadi now, kita melihat tutupan hutan, tutupan pohon yang hilang yang terjadi antara 2001 sampai 2021. Jadi selama 20 tahun. Identify the first clearing, even though in many tropical areas, forests regrow within 5 to 7 years, then are cut down back or left to regrow. So if the pixel is identified as tree cover loss in our 30-meter map, it doesn't mean that this is permanent tree cover loss. Same with Jadi ini bukan berarti bahwa ini akan hilang secara permanen tutupan pohonnya. Kita melihat penyebabnya tidak. Jadi seperti di Australia, sebetulnya pohonnya itu tidak mati. Jadi kita bisa melacak bahwa pohon-pohon itu bisa pulih kembali dan kita dapat melacaknya juga. Dan seperti di Brazil, di mana rentan terhadap kebakaran, mereka kehilangan kanopi. Ya, saya setuju dengan Anda bahwa detail ini penting. Jadi ada pertanyaan lain lagi. Apakah Anda dapat jelaskan apa yang terjadi dari kebakaran 2016? Apakah Anda mau menjawab pertanyaan ini? Di mana jadi karena kondisi yang kering sehingga kita lihat terjadi di Brazil dan juga di Amazon di bagian selatan, dan juga kita melihat kebakaran yang besar dan juga di Afrika Tengah. Dan itu karena kondisi yang kering yang menyebabkan kebakaran tersebut. Terima kasih. Itu sangat membantu. Pertanyaan mengenai definisi yang kita berikan pada awal webinar yang mengindikasikan hanya hutan ataupun pohon yang hilang akibat kebakaran dan juga artinya membakar ataupun pepohonan ataupun tanaman dan tidak termasuk. Mungkin Anda Sasha, mungkin Anda nanti juga tambahkan lagi. Anda benar bahwa jadi tutupan pohon yang hilang karena kebakaran itu pertama-tama itu disebabkan karena pohon-pohon itu ditebang lalu kondisi menjadi kering dan akibatnya itu kemudian itu adalah penyebabnya adalah area yang kering dan sehingga terjadi kebakaran dan sehingga akhirnya tutupan pohon tersebut hilang. Ada juga akibat daripada kebakaran dari area pertanian. Yeah, I think just to add to that, the burned area data would pick up. Jadi data di berbagai area Picks up those fires as well as the active fire data from FEARS and MODIS. Kita juga bisa perhatikan. Terima kasih banyak. Dan kemudian ada pertanyaan mengenai mengapa Global Forest Watch
is this related to a request from the Indonesian government through the Ministry of Forestry and terkait dengan Environment? Michaela, would you like to pem- expand on this question? apakah Anda dapat menjelaskan pertanyaan ini mengenai permintaan daripada pemerintah Indonesia? Pertanyaan ini adalah merujuk pada suatu platform yang kita miliki sebelumnya terkait dari Global World Fires, adalah spesifik untuk topik ini, dan juga jadi fungsinya adalah untuk melacak peringatan kebakaran. Itu adalah suatu keputusan yang praktis di bagian pada pihak kita. Jadi selama 10 tahun Global Forest Watch beroperasi, itu cukup mahal untuk memelihara, menjaga, setiap mempertahankan platform-platform ini, dan juga biaya untuk memelihara untuk platform yang terpisah untuk kebakaran dari website yang utamanya itu adalah sulit, dan juga kita orang yang menggunakan platform ini juga berminat terhadap dataset lainnya dari Global Forest Watch. Jadi mungkin kira-kira 4 tahun yang lalu kita memutuskan untuk membawa semua dimasukkan dalam Global Forest Watch platform, dan juga mengenai kebakaran yang aktif ataupun mutu udara dan juga daerah yang musnah atau terbakar. Jadi dan juga ada dashboard, sehingga semua fungsi-fungsi ini yang ada, jadi sehingga lebih mudah dengan cara ini untuk mempertahankannya dan memeliharanya. Dan juga kalau ada fungsi yang Anda sudah gunakan beberapa tahun yang lalu yang mungkin tidak ada sekarang, saya ingin mendengar masukan dari Anda bagaimana kita dapat memperbaikinya. Great, thank you, Michaela. Oke, terima kasih Also Michaela. received another Dan juga question, kita ada pertanyaan as was lainnya mentioned earlier, that the yang various fire alerts could be picked up multiple bahwa times if the same peringatan fire, ini excuse me, di if the tiap same fire negara continues over multiple kalau days. itu Is the terus total berlangsung number selama of beberapa fire hari, days maka adjusted at all, peringatan yang diberikan for itu these bisa beberapa repeat kali. alerts, or are these pixels simply counted twice? Jimmy, would you like to take on this question? This will be our last question before we conclude the webinar. Itu adalah pertanyaan yang Sure. terakhir. So in answer to the question, essentially, Untuk yes, menjawab pixels pertanyaan are counted tersebut, twice. We don't do any kind of adjustment to account for the fact that there might be multiple pickups of the same fire. So that is something to keep in mind as you're going through and analyzing the data. That ketika kita menganalisa it's difficult data, to itu adalah necessarily look at trends in the number of kita fires year to year with this data. 'Cause kita melihat like I said, when you're trennya looking up dari tahun ke fires, tahun, looking at multiple fires, I think it does dan need juga to be melihat taken apakah ada into account beberapa of fire kebakaran yang activity, though. terjadi So it can't atau just ada be expected kegiatan, that apakah itu kegiatan fires will keep kebakaran yang progressing over time. secara memang teratur itu Great, ada. thank you, and thank you to all our speakers for addressing Terima the kasih kepada questions, and para thank you to our audience for speaker, joining. pada para pembicara, terima These were kasih really kepada interesting audiens sudah questions. If we bergabung. didn't have Terima time kasih to atas address the mengajukan question, pertanyaan yang please feel menarik. free to follow up with us via email. Kalau Our email Anda is juga bisa menghubungi kita melalui bscu@brn.org. email It's in the chat. And just a few ataupun juga reminders, lewat we're out chat. of time, so, Jadi kita sekarang before we sudah close, tiba you'll di notice penghujung that waktu. a Sebelum survey kita will pop up on melakukan your screen. penutupan, So jadi please ada take the survei yang kita survey, cantumkan di which screen, asks a few questions regarding how the webinar was conducted dan and juga Anda the bisa aspects to the fire day that we covered. And your feedback will jadi be mengenai helpful to helping us topik-topik improve these yang kita webinars, cakup as well hari as ini, WW's offering. untuk Thank you webinar all yang for akan joining. datang, Anda bisa. We're gonna Terima have kasih office sudah hours bergabung, dan in juga October. I will jadi include nanti the di bulan link Oktober in the nanti chat. kita akan Please register if you'd like to ada ask questions acara for the lagi. fire Jadi kalau alerts. ada You can register with the link provided. So thank you Anda all for juga joining. dapat With that, we dapat will end the mendaftarkan di link yang webinar. kita kirimkan. Terima kasih sudah bergabung di webinar ini. Sampai jumpa.